Bapak sate mabo. Korea bilang annyeonghaseyo. Kalau orang Jepang bilang konnichiwa. Kalau orang Muslim sudah sepatutnya kita bilang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka kami dari kelompok Tiga. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dari sebelah. Perkenalkan, nama saya Okta Satria Mandala. Saya Laura Azza Sofia. Dengan saya Nisa Dutri. Dan saya Dli Mulyan. Saya Gabriel Aurora. Dan saya En Azari. Saya Jarod Jalan di sini. Baik, kami akan membuat video pembelajaran yang berjudul Garis Singgung Lingkaran. Apa sih garis singgung lingkaran itu? Simak videonya selanjutnya ya. Dadah! Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran baru tentang lingkaran. Kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Di video kali ini kakak akan mengajarkan tentang pengertian dari garis singgung, juga soal-soal sederhana dari garis singgung. Nah, garis singgung lingkaran itu adalah sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran, menyinggung satu titik di lingkaran ya. Dan ini satu properties atau sifat garis singgung yang harus selalu kita ingat. Garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi dari titik P ini kakak menarik suatu garis menyinggung titik di sini, misalkan titik A, ya. Dan garis AP ini selalu tegak lurus dengan jari-jari atau AO. Nah, ada beberapa sifat. Nah, pada satu titik di lingkaran ya, pada satu titik di lingkaran. Di titik A ini hanya bisa dibikin satu garis singgung. Jadi kalau kakak punya titik di sini juga, titik B, dia hanya bisa dibuat satu garis singgung. Tetapi kalau sebaliknya ya, kalau di luar sebuah lingkaran, ada titik kakak bisa punya dua garis singgung. Misalnya kakak di sini punya titik lagi ya, titik Q misalnya. Kakak bisa punya dua garis singgung, satu ke sini ke titik C, satu lagi ke titik D misalnya. Ya, dan ini panjangnya pasti sama. Oke, ingat panjangnya pasti sama. Ini akan kepake banget di soal-soal berikut. Dan yang ketiga, garis singgung itu selalu tegak lurus dari jari-jari. Ya, seperti yang tadi kakak sudah bilang. Nah, rumus yang akan digunakan pada garis singgung itu sebetulnya rumus Pitagoras. Nanti di video berikutnya kakak menerangkan tentang garis singgung persekutuan. Dasarnya juga adalah Pitagoras, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mau mencari garis singgung PA, ya, kita bisa melihat segitiga PAO, ya, di mana sini siku-siku. Maka untuk mencari garis singgung PA itu adalah sama dengan akar dari PO kuadrat dikurang OA kuadrat, gitu ya. Ini adalah rumus dari Pitagoras. Atau kalau agak bingung, ya, cara menghafalnya ingat Pitagoras. Dari tegak lurusnya, siku-sikunya kita ke depan, maka PO kuadrat ya sama dengan akar OA kuadrat, PO kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah PA kuadrat. Nah, gitu nih, kalau ditukar OA-nya pindah ke sini, jadi nanti seperti ini juga. Rumus lain yang akan banyak digunakan itu adalah kesebangunan. Meskipun pada kesebangunan ini sebenarnya adalah materi kelas 9. Namun mau tidak mau akan kita pakai nih di sini ya, di garis singgung lingkaran. Secara garis besar, kesebangunan itu adalah dua buah bangun atau segitiga. Kalau di garis singgung kita akan melihat banyak segitiga yang memiliki perbandingan yang sama. Nah, jadi kita akan membandingkan dari sisi dari dua buah segitiga. Biasanya kakak akan mempunyai format segitiga kecil per segitiga besar. Mau yang besar di atas, kecil di bawah boleh ya. Kemudian kalau kita lihat CD per CA. Dapat dari mana nih kak CD per CA? Gampangnya gini. Sisi tegak per sisi tegak. Ya. Atau
Ini berarti apa ya? Ini berarti tinggi. Tinggi dibagi tinggi. Ya, atau sama dengan alas dibagi alas, itu ya. Alas segitiga kecil adalah DE. Alas segitiga yang besar adalah AB, gitu ya. Miring dibagi miring. Kira-kira seperti itu. Atau bisa juga seperti ini ya. Kebalik, sama nih. Segitiga besar kecil per segitiga besar. Misalnya ini tinggi. Kita lihat tinggi dari segitiga kecil adalah CE, gitu ya. CE per segitiga besar. Apa sih tingginya? CA, gitu. Sama dengan ini misalnya alas. Alas itu berarti kalau segitiga kecil DE per segitiga besar AB, gitu ya. Nah, nanti ini rumusnya gimana ya Pak? Kak, pakainya gitu ya. Kita akan pilih, misalnya kakak pilih pasangan ini dan ini, gitu ya. Atau pasangan yang ini dan ini, boleh, tergantung kebutuhan di soal nanti. Nah, ini yang satu lagi ya. Satu lagi bentuknya seperti ini. Sama, konsepnya tetap semua sama. Jadi segitiga kecil per segitiga besar. Ini contoh soal yang pertama ya. Jadi ini baru satu lingkaran, ada garis singgung. Pada gambar di samping diketahui TA sama dengan TB. Ini sama ya. Adalah garis singgung lingkaran P dengan jari-jari 6 cm. Yang ditanya adalah berapa sih panjang TA? Ya, berapa sih panjang TA? Gitu ya. Dan juga panjang AB. Diketahui PT-nya, nah ini 10 cm. Oke, ini jari-jarinya sudah digambar. Kita mau cari panjang TA. Berarti yang kita lihat itu segitiga yang ada TA-nya. Yang ada TA itu ini. Nah, segitiganya kira-kira kemana ya? Karena ada garis singgung, pasti ada jari-jarinya. Nah, pasti ada jarak ke titiknya. Nah, ini ada siku-siku. Kalau kita lihat depannya, berarti PT kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah TA kuadrat. PT-nya adalah 10 kuadrat. PA-nya jari-jari 6 kuadrat ditambah TA kuadrat. Berarti ini 100 sama dengan 36 ditambah TA kuadrat. Dapat nih, TA kuadratnya adalah 64. TA-nya adalah 8 cm. Beres soal yang ini. Sekarang yang B. Kalau kita yang lihat yang B, yang ditanya adalah panjang AB. Nah, ini agak tricky. Karena kalau panjang AB ini kita nggak bisa cari langsung. Lebih mudah kakak mencari AM. Kenapa kakak mencari AM? Karena segitiganya masih sama dengan segitiga yang tadi kita pakai. Ya, jadi kalau kakak gambar di sini, nah di sini 6, di sini tadi TA-nya 8, ya. Di sini kita punya alas di sini 10. Di sini kakak punya tinggi. Nah, ini yang mau dicari nih, AM. Ya. Jadi kakak melihat segitiga ini, ternyata kakak bisa mencari luasnya dengan dua cara, ya. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Dimana kalau luas segitiga yang pertama kakak pakai alasnya 6. Ini alas. 6 dikali 8 dibagi 2 sama dengan segitiga yang sama, satu lagi alasnya kakak pakai ini. 10 dikali AM dibagi 2, ini boleh dicoret. 48 sama dengan 10 AM. Ya, jadi kita dapat nih AM-nya 4,8 cm. Nah, tapi yang ditanya adalah AB. Nah, AB itu berarti ya ini pasti sama besar ya. Berarti AB-nya, nah, AB itu 2 kali 4,8 atau 9,6 cm. Jadi gampang ya untuk soal yang nomor pertama. Pada gambar di samping PA, nah, PA itu dari P ke A itu garis singgung, panjangnya dikasih tahu 24. Panjang PO dari sini ke sini dikasih tahu 26. Ditanya diameter lingkaran. Nah, kalau kayak gini kita belum ada ya, jari-jarinya belum kita hubungin. Seperti langkah yang tadi kakak bilang, kita buat nih dari sini ke sini. Sehingga akan tampak sebuah segitiga, jadi kita tidak bingung dalam mengerjakan soal. Kalau udah begini udah gampang dong ya, berarti
Kalau kita lihat siku-sikunya, depannya adalah si PO. Berarti PO kuadrat sama dengan AP kuadrat atau PA kuadrat ditambah OA kuadrat. Gitu ya. Sehingga PO kuadrat ini 26 kuadrat sama dengan AP kuadrat 24 kuadrat ditambah OA kuadrat. Nah, ini berarti 26 kuadrat itu 676 ya, sama dengan 24 kuadrat itu 576 ditambah OA kuadrat. Berarti ini nanti hasilnya adalah 100. 676 dikurang 576 sama dengan OA kuadrat. Dapat nih OA-nya adalah 10 cm. Nah, OA itu adalah jari-jari ya. Yang ditanya adalah diameter nih. Nah, berarti diameternya sama dengan 20 cm ya. Jadi gampang sekali soalnya. Kalau kita bisa melihat segitiganya, soalnya bisa kita kerjakan. Pada gambar di samping, AB itu garis singgung ya. AB garis singgung. Kemudian PB sama dengan 8. PQ sama dengan 6. Nah, yang ditanya tuh jari-jarinya berapa nih gitu ya. Jari-jarinya berapa. Ini jari-jari berapa. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, ini kita akan memakai sifat dari si garis singgung. Ya. Kalau kita lihat dari titik Q. Dari titik Q ini sebetulnya QA itu garis singgung. QP itu garis singgung ya. Kan dari satu titik bisa dibuat dua buah garis singgung ke A dan ke P. Ingat panjangnya sama. Berarti kalau ini 6, yang QA itu juga 6 cm. Nah, sekarang QB. QB ini kalau kita lihat ada segitiga kecil yang di ujung nih. Ya, ada 6, ada 8. Triple Pitagoras. Berarti ini 10 cm. Berarti panjang dari sini ke sini itu adalah berapa tuh? 16 cm. Nah, artinya kalau kita melihat ini, nah ini kalau kita lihat dari segitiga yang besar ya, berarti si BO kuadrat sama dengan si AB kuadrat ya ditambah AO kuadrat. Nah, BO itu dari sini ke sini itu adalah R ditambah 8 ya. Berarti R ditambah 8 kuadrat sama dengan AB itu 16 kuadrat ditambah AO itu R kuadrat ya. Jari-jari dia kan kita mau cari. Ini boleh kita buka jadi R kuadrat ditambah, ingat ya, ini bukan tambah 64 tapi tambah 2 kali R kali 8, 16R tambah 64 sama dengan 16 kuadrat itu 256 ditambah R kuadrat. Ya, ini kita pindahkan dulu ke sebelah sini. Berarti R kuadrat dikurang R kuadrat ditambah 16R sama dengan 256 dikurang 64. Berarti ini coret. 16R sama dengan 192. Nanti kalau dibagi, R-nya ini dapat hasilnya adalah 12 cm. Gitu. Gampang ya. Berarti ini 12. Jadi kakak mau memakai sifat dari titik Q ternyata adalah sebuah garis singgung juga. Gitu ya. Jika jari-jari lingkaran A 7 cm, kemudian titik P berjarak 25 cm dari titik A. Coba kita cek dulu gambarnya. Titik A itu adalah pusat lingkaran ya. Kemudian di soal diketahui jari-jari lingkaran ini 7 cm. Berarti panjangnya AB ini sama dengan 7 cm. Langsung kita lengkapi gambar soalnya ya supaya memudahkan kita. Kemudian titik P ya katanya berjarak berapa? 25 cm ya terhadap titik A. Berarti panjang ruas garis AP ini sama dengan 25 cm. Yang ditanyakan berapa panjang garis singgung PB. Ini titik P, kemudian ini titik B. PB ini adalah garis singgung. Berarti sudut yang terbentuk antara garis singgung dengan jari-jari itu pasti 90 derajat. Pasti saling tegak lurus ya. Berarti sekarang kita punya segitiga siku-siku
ABP ya. Nah, kita punya segitiga siku-siku ABP ya. Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras ya kan. Yang menjadi sisi miring di sini adalah AP ya. Sisi miring itu adalah terletak di depannya sudut siku-siku. Berarti ya langsung saja kita tulis ini menurut teorema Pitagoras, AP kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah PB kuadrat ya. AP-nya diketahui 25, ini berarti 25 kuadrat. Kemudian AB-nya diketahui 7 cm, berarti di sini 7 kuadrat. Lalu yang ditanyakan ini adalah PB ya. Nah, ini PB kuadrat. Kemudian 25 kuadrat itu kan 625, 7 kuadrat itu 49. Nah, kemudian ditambah PB kuadrat. Lalu 49 ini kita pindah ke kiri. Ya, jadinya minus. Nah, 625 dikurang 49 sama dengan PB kuadrat. Langsung kita balik aja ya. PB kuadrat itu sama dengan 576. Maka PB itu sama dengan akar 576 sama dengan 24 ya. Satuannya dalam sentimeter. Artinya diketahui dua buah lingkaran memiliki jari-jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran itu 6 cm, kedua lingkaran tersebut titik-titik. Apakah saling bersinggungan, saling berpotongan, apa saling bersinggungan dalam, atau tidak berpotongan maupun bersinggungan. Nah, kakak gambarkan posisi dari dua lingkaran ini. Jadi ini lingkaran yang pertama, dia jari-jarinya 7 ya. Jadi di sini jaraknya 7. Lalu lingkaran yang kedua, itu dia jari-jarinya 2. Ini 2. Pusatnya di sini ya lingkarannya ya. Nah, lalu garis singgung dari dua pusat ini di sini sama di sini ini panjangnya 6 cm ya. Jadi jari-jari yang besar ini 7, lalu jari-jari yang kecil ini 2. Lalu kalau kedua pusatnya ini digabungkan itu jaraknya 6 cm ya. Jadi ilustrasi dari dua lingkaran ini adalah mereka saling apa? Berdasarkan ilustrasi dari gambar ini ya, R besar itu kalau ditambah dengan R kecil ya, itu dia nilainya lebih besar daripada jarak kedua lingkarannya. Jadi R besarnya kan 7, R kecilnya 2, itu lebih besar daripada jaraknya 6 ya. Jadi kedua lingkaran ini mereka saling apa ini? Berpotongan ya. Punyai jari-jari masing-masing 10 cm dan 4 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 6 cm, kedua lingkaran tersebut apakah saling berpotongan di dalam, saling lepas, atau saling bersinggungan di luar. Jadi ada dua jari-jari, perhatikan yang besar, itu lingkaran dengan jari-jarinya 10 ya. Lalu berarti otomatis jarak dari sini ke sini juga 10. Lalu ada jari-jari kecil ya. Dia lingkarannya jari-jarinya itu 4. Otomatis dia diameternya 8 ya. Nah, 8 ini itu kan lebih kecil daripada jari-jari yang besar. Jadi kalau kakak gambarkan lingkarannya tuh begini. Di dalam ya. Jadi ini 2 ya kan? Karena semua ini 8. Gitu kan ceritanya? Nah, jari-jari dari sini ke sini itu 4. Ya. Jadi pusat dari sini ke sini 2 tambah 4 itu 6 cm sesuai di soalnya ini, ya. Jadi berdasarkan ilustrasi yang kakak buat ini, kedua lingkaran itu apa? Saling berpotongan di mana? Di dalam lingkaran.
Jadi jawabannya tepat itu yang B. Nomor jari-jari sebuah lingkaran 16 cm dan jarak titik di luar lingkaran dengan pusat adalah 34 cm. Panjang garis singgung lingkaran adalah, kakak buat ilustrasinya. Jadi di sini ada lingkaran, itu dengan jari-jarinya 16 ya, 16 cm. Lalu ada titik di luar lingkaran, misalnya di sini titiknya. Itu dia memiliki jarak dari titik pusat ini ke titik di luar ini jaraknya 34 cm. Kakak gambarkan ini 34. Lalu pertanyaannya adalah panjang garis singgung lingkaran. Yang ditanyakan tuh ini. Nah, ini tuh berapa? Jadi kalau kalian perhatikan kakak gambar ini itu sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Ya. Jadi kalau kalian disuruh mencari X, kalian menggunakan rumus Pythagoras, ya. X itu adalah sisi siku-sikunya. Jadi kalau kalian disuruh mencari sisi siku-siku, itu kalian kurang dari 34 kuadrat itu sisi miring, dikurangi dari jari-jarinya, kuadrat. Akar 34 kali 34, 34 kali 34 ya. 16, 1, 13, 12, 1, 9, 10, 6, 5, 1, 1. 1, 1, 5, 6 dikurangi 16 kuadrat, mudah ya, 256. Lalu kalian kurang 0, 0, 9. Akar dari 900 itu 30. Jadi panjang garis singgungnya ini, yang X ini tuh 30. Jawabannya yang A. Baiklah, itulah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, saya ada pantun nih. Apa itu? Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Halo, guys. Ini kan sudah Dali. ulang aja.